Oke, kembali lagi bersama saya Cory dari Republik Investor. Semoga teman-teman semua yang nonton video ini dalam keadaan sehat karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa kasus COVID-19 di Indonesia sendiri masih terus mengalami peningkatan, apalagi pasca libur tahun baru ya, Natal dan tahun baru kemarin itu. Nah, kita menyambut di tahun 2021 gitu. Tentu banyak hal yang memang teman-teman harus cermati juga gitu ya, meskipun banyak informasi atau berita yang cukup positif untuk tahun 2021, tapi satu hal yang memang perlu teman-teman perhatikan juga adalah bagaimana kasus COVID ini terus berlanjut gitu ya. Jadi harus selalu update berita karena salah satu risiko di tahun 2021 itu adalah bagaimana mutasi dari COVID-19 ini yang katanya menurut salah satu artikel ya di berita itu bahwa proses penularan COVID yang bermutasi ini jauh lebih cepat ya, 70% lebih cepat daripada yang sebelumnya. Nah, kalau kita lihat teman-teman semua bahwa apa namanya bahwa kinerja dari IHSG sendiri cukup baik di tahun 2020 meskipun memang secara year to date dari IHSG sendiri masih minus sekitar 5%-an gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dari harga terendah di bulan November, di bulan Maret ya, sorry, IHSG sudah naik sebesar 58% sampai dengan Desember. Jadi hanya kurun waktu 9 bulan bahwa IHSG memang mampu naik sebesar 58%. Nah, ini menjadi pencapaian yang bagus juga ya buat teman-teman investor, apalagi teman-teman semua yang memang baru masuk ketika marketnya sedang turun habis-habisan gitu di bulan Maret. Tentu pasti sudah memiliki keuntungan yang luar biasa gitu ya dari saham yang teman-teman miliki. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih atau kira-kira saham apa yang memang masih berpotensi di tahun 2020, apalagi secara year to date-nya juga masih minus, kemudian juga secara valuasi juga masih murah. Nah, di video kali ini saya akan coba sharing buat teman-teman hasil dari screening beberapa saham yang memang kita coba masukin ke dalam beberapa kriteria dan nanti ada beberapa saham yang bisa menjadi pilihan buat teman-teman semua. Oke, jangan lupa tonton videonya sampai habis dan teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe channel Republik Investor dan tekan tombol lonceng agar nanti dapat notifikasi setiap kali kita membagikan video. Oke, langsung saja kita lihat videonya. Oke, teman-teman semuanya, seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa kalau kita lihat kinerja dari IHSG sendiri di tahun 2020 ini memang terbilang cukup baik gitu ya. Bahkan kenaikannya juga cukup signifikan gitu. Meskipun secara year to date-nya dari bulan Januari sampai dengan Desember kemarin masih minus 5,09%. Tetapi kita lihat di sini bahwa dari titik terendah di bulan Maret sampai dengan titik tertinggi di bulan Desember, 21 Desember, IHSG sudah naik plus 58,39%. Nah, artinya memang sudah setengahnya ya dari titik titik terendah ke tertingginya itu ada kenaikan untuk IHSG. Nah, tentu ini menjadi hal yang positif buat teman-teman apalagi yang memang baru masuk di saham pada bulan Maret. Tentu akan mendapatkan keuntungan yang signifikan gitu. Beda lagi kalau misalkan teman-teman yang memang sudah masuk menjadi investor dari sebelum ada pandemi gitu. Mungkin masih ada saham-saham yang memang masih belum kembali ke harga awal. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah memang ada saham yang kinerjanya baik tetapi masih murah ya, valuasinya masih murah. Kemudian year to date-nya juga masih minus gitu. Kira-kira ada nggak saham yang memang bisa dilihat gitu. Nah, saya di sini coba bantu buat teman-teman semua menjadi referensi tentunya ya, bukan anjuran untuk membeli. Nah, saya hanya menampilkan data screening gitu. Nah, website yang saya gunakan di sini adalah Stockbit ya, Stockbit screenernya gitu. Tentu teman-teman yang mau mengakses ini harus berlangganan dulu Stockbit Pro. Kalau masih belum bisa berlangganan, teman-teman bisa nanti menggunakan kode dari Republik ya. Nah, itu nanti bisa dapat potongan. Oke, kriterianya itu ada beberapa. Yang pertama saya cari dari indeks IDX 30 ya, 30 saham yang memang secara kinerjanya paling baik ya. Kemudian return on equity-nya di atas 15%.
dan rata-rata PBV standar deviasi selama 3 tahun terakhir itu masih di bawah gitu ya, VBP-nya masih di bawah rata-rata standar deviasi 3 tahun. Oke, nah ini kesimpulannya dan ini rangkuman dari screener yang saya lakukan di Stockbit Pro ya. Kriteria yang pertama itu adalah saham termasuk ke dalam indeks IDX 30. Kemudian ROE di atas 15%, VBP saat ini di bawah rata-rata VBP standar deviasi 3 tahun. Kemudian potensial upside-nya juga positif ya berdasarkan konsensus price terhadap harga saat ini gitu ya. Dan year to date-nya juga masih minus. Jadi terpilihlah 5 saham di sini yang memang menjadi bisa menjadi pilihan buat teman-teman semua. Nah, yang pertama ada Telkom. Telkom di sini ROE-nya sebesar 18,56%. Ini cukup baik ya ROE-nya. Current VBV-nya 3,22 kali, kemudian rata-rata selama 3 tahun ini masih di 3,83 ya. Jadi masih di bawah rata-rata 3 tahun. Nah, secara konsensus price-nya kemarin kan closing 3310 ya, 3310 dan konsensusnya secara rata-rata targetnya di 4700-an, 4709. Artinya masih ada potensial upside sebesar 42%. Jadi potensi kenaikan si Telkom ini sampai dengan 42%. Dan year to date di tahun 2020 kemarin juga masih minus 16,62%. Jadi buat teman-teman ya Telkom ini masih bisa jadi pilihan karena posisinya masih murah, kemudian juga konsensusnya juga masih tinggi ya, potensial upside-nya dan year to date-nya juga masih minus gitu. Yang pertama Telkom. Kemudian yang kedua ada saham ICBP. Potensial upside-nya sebesar 29% ya dari harga terendah 9.500 dari harga saat ini di 9.575. Year to date juga masih minus 14,13%. Ya, selanjutnya ada Kalbe Farma, potensial upside-nya atau potensial kenaikannya 18%. Year to date juga masih minus 8,64% gitu. Nah, berikutnya juga ada saham Unilever. Nah, ini juga memang saham sektor consumer sama seperti ICBP yang masih belum menunjukkan performanya di tahun 2020. Dan semoga aja memang di tahun 2021 ada hal yang cukup bagus gitu untuk di sektor consumer ini. Karena kan kalau misalnya kita lihat belum kebagian naiknya. Kalau di tahun 2020 kemarin kan banyak nih properti, kemudian konstruksi, perbankan juga sempat ada kenaikan. Nah, ini consumer masih belum kemana-mana gitu. Nah, Unilever sendiri di sini target price-nya di sekitar 8.660 harga closing di tahun 2020 kemarin di harga 7.350. Artinya masih ada potensial kenaikan sebesar 18%. Dan kemarin di tahun 2020 pun minus year to date-nya juga masih minus 12,5% gitu ya. Dan terakhir ada saham Gudang Garam. Ini juga sama di sektor consumer juga yang memang terdampak dari kebijakan kenaikan cukai ya. Ini juga cukup memukul dari kinerja saham rokok ya seperti Gudang Garam ataupun HMSP. Nah, potensial dari Gudang Garam ini sendiri di sekitar 44.528 dan target kenaikannya juga masih ada sebesar 9% ya, masih cukup tinggi juga meskipun tidak setinggi saham-saham yang lainnya gitu. Dan penurunan dari tahun 2020 juga masih turun sebesar 22,64%. Nah, ini ada kelima saham yang cukup bagus dan cukup baik kita perhatikan karena kriteria yang dimasukkan juga kriteria yang memang bisa menjadi acuan ya buat teman-teman. IDX 30 ya ini memiliki saham-saham yang memiliki kinerja yang baik ya. Kemudian ROE juga di atas 15% gitu. Nah, ini dari sisi rasio probabilitas juga ini cukup baik ya. Dan valuasinya pun juga price to book value masih di bawah rata-rata VBP selama 3 tahun terakhir gitu. Nah, ini cocok buat teman-teman semua yang mencari saham-saham yang belum banyak kenaikan di tahun 2020. Kalau kita bicara saham Antam ataupun BRIS, nah itu kan kenaikannya sudah di atas 100% gitu. Nah, barangkali ada teman-teman yang memang ingin mencari saham yang masih murah dan belum banyak kenaikan di tahun 2020. Oke, video ini hanya sebatas informasi buat teman-teman semua sebagai acuan transaksi di awal tahun 2021.
Tentu teman-teman semua harus memperhitungkan analisa lainnya juga ya, teknikalnya coba dilihat lagi, kemudian juga harus terus dicek lagi ya, double check lagi semua informasi yang ada di saham-saham ini. Ini video yang saya buat ini hanya sebatas tambahan informasi buat teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Silakan di komen di kolom komentar apabila ada teori atau materi yang ingin dibahas buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa di-subscribe channel dari Republik Investor. Dan buat teman-teman yang masih belum mempunyai rekening saham, silakan kontak dari admin Republik Investor untuk pembukaan rekening saham. Ya, nanti kita coba pandu dari awal sehingga teman-teman bisa melakukan analisa sendiri ataupun bisa mandiri memilih saham sendiri. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.